Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Devara Kinanti. Saya dari program pendidikan PGSD dengan NIM 14014222144. Saya akan menjelaskan mengenai search engine yang populer di kalangan masyarakat. Urutannya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, konsep dan rancangan, kemudian kesimpulan. Latar belakangnya yaitu Google adalah sebuah perusahaan besar yang ada di dunia. Google berasal dari Amerika Serikat yang menyediakan internet. Google AI adalah divisi penelitian Google yang menawarkan produk dan layanan open source gratis. Sebagian besar produk dan layanan Google menggunakan riset AI Google. Sebagian besar teknologi yang muncul dari riset Google AI dimasukkan ke dalam produk Google, seperti Google Penelusuran dan Google Terjemahan. Banyak produk Google yang menggunakan Google AI sudah diunduh di ponsel Android, seperti Google Maps. Selain itu, siapapun yang memiliki akun Gmail atau email Google memiliki akses ke layanan Google AI, seperti Google Foto. Profesional AI dan peneliti yang tertarik dapat mengakses alat dan teknologi Google AI melalui situs web Google. Orang yang tertarik dengan rekayasa AI dapat mengakses set data Google AI dan menggunakan layanan Google AI untuk membuat produk atau layanan. Mesin pencari Google atau search engine adalah alat yang berfungsi untuk mengakses segala informasi yang ada di dunia. Mesin pencari AI bekerja untuk meningkatkan kemampuan dengan berperilaku lebih setara dengan manusia. Sederhananya, mereka melihat informasi yang tersedia di internet, membaca semuanya lalu menjelaskannya kepada pengguna menggunakan kata-kata mereka sendiri. Hasil yang dapat dicapai dengan strategi ini seringkali jauh lebih spesifik dan juga lebih mudah untuk dipahami. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana konsep search engine, apa saja macam-macam search engine, dan yang terakhir yaitu apa saja pengaruh negatif dan positif search engine bagi kalangan masyarakat. Tujuannya yaitu mengetahui konsep dan rancangan search engine, mengetahui apa saja macam-macam search engine, dan yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh negatif dan positif search engine bagi kalangan masyarakat. Metode yang digunakan untuk menulis laporan ini adalah penelitian dan studi pustaka. Metode ini memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti dengan cara mengambil data atau informasi dari website yang berkaitan dengan masalah untuk dijadikan dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya. Informasi diperoleh dari sumber cetak dan elektronik. Konsep dan rancangan sistem. Yang pertama ada crawling. Crawling adalah tempat bot komputer yang disebut laba-laba mengunjungi dan mengubah URL yang dikenal. Perayap Google adalah Googlebot. Yang kedua ada indexing. Pengindeksian adalah tempat informasi yang diproses dari halaman yang dirayapi ditambahkan ke indeks pencarian. Indeks pencarian adalah apa yang Anda cari saat menggunakan mesin pencari. Itu sebabnya indeks di mesin pencari utama seperti Google dan Bing sangat penting. Pengguna tidak dapat menemukan Anda kecuali Anda yang ada di indeks. Yang ketiga ada ranking. Ranking di sini merupakan proses pengurutan sesuai topik yang sedang trending secara relevan dan otomatis. Kemudian ada macam-macam search engine. Yang pertama ada Google, DuckDuckGo, Bing, Yahoo, dan Ask.fm. Pengaruh negatif dan positif search engine bagi kalangan masyarakat. Yang pertama ada dampak positif search engine. Pengguna mudah mencari informasi hanya dengan mengetik kata kuncinya. Dengan search engine, pengguna akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahuinya hanya dengan mengetikkan sesuatu yang akan dia cari. Misalnya, kita akan mencari sebuah buku mengenai riset mengenai makanan. Maka dari search engine ini akan menampilkan segala jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan makanan. Yang kedua,
Search engine dapat menaikkan rating suatu topik di dunia maya. Apabila banyak masyarakat yang mencari suatu topik tersebut, maka topik itu akan trending menjadi nomor 1 di layanan Google, dan itu merupakan salah satu dampak positif search engine, sehingga masyarakat di dunia dapat mengetahui perkembangan yang sedang topik trending. Ketiga, adanya Google Earth memudahkan penelitian geologi dan sejenisnya dalam menjangkau perkembangan dunia. Dengan adanya Google Earth, para geologi yang sedang meneliti dapat lebih mudah untuk mengakses segala perkembangan bumi yang ada. Contohnya, apabila ada gempa yang akan terjadi, maka pihak geologi akan sudah memprediksi dan mengantisipasi masyarakat. Keempat, meningkatkan kualitas otak SDM. Dengan adanya search engine, maka SDM akan berkembang dengan seiring adanya teknologi yang canggih. Yang terakhir yaitu mempercepat akses informasi dan teknologi. Dengan perkembangan search engine, maka informasi dan teknologi dapat dijangkau dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada dampak negatif search engine. Yang pertama, adanya kemungkinan hacker. Di dunia search engine tidak mungkin jika tidak ada orang jahat yang ingin melakukan sesuatu terhadap data-data orang yang telah menggunakannya. Yang kedua yaitu situs pornografi yang dapat dibuka oleh anak di bawah umur sehingga merusak otak mereka. Hal ini merupakan suatu yang umum di dunia search engine, sehingga perlunya pembatasan usia dalam penggunaan search engine. Yang ketiga, situs ilegal. Banyak situs-situs ilegal yang berkembang di dunia search engine atau dunia AI, seperti situs film ilegal seperti Indo XX1 atau Indofilm. Hal itu dapat dapat mengurangi pasaran film yang ada di dunia legal. Kemudian adanya tersebarnya hoak yang tidak sesuai dengan realita yang ada apabila masyarakat tidak memilah informasi yang diterima. Banyak sekali SDM yang lebih sulit untuk menerima informasi yang benar, atau gampang sekali untuk mendengar hoak dan hal itu langsung dipercayai begitu saja. Kebanyakan yang terkena hoak adalah ibu-ibu yang terlalu suka menggosip dan mendengarkan berita-berita hoak yang tidak benar. Kesimpulannya yaitu search engine adalah alat pencarian berbasis AI yang tidak menyertakan iklan atau pelacak dan dapat diakses oleh orang-orang di seluruh dunia. Search engine memang diciptakan untuk menyediakan informasi secara instan kepada para pemakai. Itu sesuai dengan konsep search engine, yaitu mendaftar atau mengindeks atau mendata. Biasa dikenal dengan crawling. Dengan adanya teknologi search engine, maka diharapkan kualitas SDM semakin meningkat dan berkembang di era globalisasi ini. Begitu banyak perkembangan AI di masa sekarang ini yang menguntungkan manusia dan mempermudah segalanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, maka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.